Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya dari komunitas pembelajar sejati ya? Ini dari Banjarnegara ya semuanya ya? Iya, dari Eh, banyak negara. Fokusnya dari Banjarnegara ya. Banjarnegara tuh di Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Iya bener kan? Iya, di Jawa Tengah. Oke 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 iya. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Nama saya Fikri. Gitu. Sebenarnya saya juga kalau rumah emang dari Jakarta. Cuman alhamdulillah apa, berkelana cukup lama gitu ya, maksudnya di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu. Jadi mungkin sedikit-sedikit bisa bahasa Jawa kayak gitu nanti ya. Oke, iya. Jadi hari ini kebetulan diminta sama komunitas pembelajar sejati gitu untuk memberikan materi tentang wawancara kerja gitu ya tentang apa sih nanti yang kita hadapi gitu sekiranya di wawancara kerja seperti itu kan dan bagaimana nanti kita menyikapinya kayak gitu kan. Nah, ini boleh banget nanti kalau ada sesuatu yang boleh ditulis, dicatat, ditulis aja gitu ya, dicatat aja gitu kan. Karena ini sebenarnya nggak banyak sih, cuman memang agak sedikit padat aja gitu karena materinya juga apa ya lumayan padat kayak tadi seperti itu kan. Nanti boleh kalau teman-teman mau tulis, mau catat itu silakan. Kalau misalnya nanti ada sesi ini kan, tanya jawab ada ya. Iya, iya Pak. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Tanya jawab ya gitu ya. Nanti untuk saya kasih materi kira-kira berapa lama dulu nih? Untuk materi kurang lebih 45 15 menit ya. menit. Ya, Oh ya udah oke. Berarti ya sekitar segitu. Bisa sih kayak gitu. Oke. Daripada lama langsung aja ya. Saya langsung share screen ya materi yang nanti saya berikan. Sebentar. Oke. Oke, apa sudah kelihatan belum? Sudah ya? sudah Kak. Sudah terlihat ya? Oke. Terlihat. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. eh jadi pada hari ini saya akan bahas tentang wawancara kerja gitu kan. Apa sih itu wawancara kerja itu sebenarnya seperti apa kayak gitu kan. Terus nanti apa yang harus dipersiapkan baik sebelum terus saat wawancara kerja dan nanti sesudah wawancara kerja itu setelah wawancara kerja itu seperti apa kayak gitu kan yang harus dipersiapkan kayak gitu kan dan bagaimana nanti kita bisa sebenarnya apa sih yang digali oleh rekruter gitu ya. Ini sebenarnya ada sedikit kisi-kisi sih gitu, kisi-kisi gitu kan sehingga nanti teman-teman bisa mempersiapkan gitu kan kisi-kisinya nanti apa yang harus saya lakukan nih kalau misalnya saya nanti wawancara kerja gitu kan. Ini bisa di berbagai perusahaan, terus juga mungkin nanti wawancara kerja di mana di pemerintahan seperti itu kan ini cukup umum sih yang biasa dipakai seperti itu. Oke, langsung aja. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan bahas dulu pertama tentang persiapan sebelum wawancara kerja gitu. Apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum wawancara kerja gitu kan bagaimana supaya kita nanti harus tampil fresh dan paling enggak tuh punya apa aja yang harus dipersiapkan gitu loh, baik fisik, psikologis gitu kan maupun pengetahuan gitu yang harus di miliki seperti itu. Terus juga nanti apa aja sih itu apa itu behavioral event interview. Nah, ini mungkin teman-teman yang kuliah di psikologis mungkin pernah dengar juga gitu ya tentang ini gitu kan atau mungkin nanti yang teman-teman yang belum pernah kuliah di psikologis mungkin nanti kita akan belajar sama-sama gitu ya. Apa sih sebenarnya behavioral interview gitu. Karena ini salah satu jenis interview yang dia ini sangat sering gitu ya, maksudnya sangat sering digunakan gitu. Ini bahkan kayaknya hampir seluruh rekruter tuh gunakan kayak gitu kan. Mainstream lah seperti itu. Terus juga pertanyaan apa saja yang harus diajukan gitu ya. Jadi selain wawancara juga nanti nanya sama kita, kita juga harus mengajukan beberapa pertanyaan seperti itu kan apa aja yang harus ditanyakan gitu kepada si nanti calon pemberi kerja kita gitu kan apa sebagai apa employer kita gitu kan pemberi kerja seperti itu. Terus juga apa aja yang harus dilakukan setelah selesai wawancara kerja itu. Jadi ini kira-kira materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, lanjut.
Nah, jadi apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan gitu kan, nanti ini berkesinambungan ya sama sama, sama nanti kita akan tahu gitu, kenapa sih kita harus mempersiapkan ini gitu, dalam wawancara kerja gitu kan. Kita lihat dulu gitu kan. Nah, biasanya ini coba dipersiapkan kalau emang diminta oleh rekruternya itu untuk membawa berkas lamaran. Itu, wajib ya kalau misalnya emang diminta. Tapi kadang ada beberapa, perusahaan atau ada beberapa karena sekarang udah pada online semua ya. Jadi nggak usah bawa juga nggak apa-apa selama tidak diminta kayak gitu kan. Atau kalau misalnya mau masih bingung silahkan tanya gitu kepada rekruternya gitu kan, "Pak ini berkas lamarannya boleh bawa atau enggak?" Terus juga pemahaman dulu nih, jadi sebelum teman-teman masuk ke wawancara, pasti kan teman-teman baca dulu tuh ya, apa ya namanya ya, eee, baca dulu job desk-nya gitu kan, job desk itu job description, apa aja sih yang akan saya kerjakan nanti di tempat kerja ini. Nah, itu seperti apa, kayak gitu kan. Nah, itu dipahami dulu gitu pekerjaannya apa gitu kan, diperhatiin, diperhatikan, detail-detailnya seperti apa. Nah, itu harus perhatikan gitu kan. Misalnya nanti kalau misalnya contohnya gitu ya, misalnya kalau sebagai, ambillah misalnya sebagai, psikolog gitu ya, atau dosen lah yang mau dosen. Nah, dosen itu apa aja pekerjaan yang nanti diharapkan gitu, misalnya nanti ada pekerjaan, apa namanya, harus, bikin penelitian dan sebagainya macam gitu kan. Begitu pula kalau misalnya karyawan kayak gitu kan, itu juga harus dicek, misalnya karyawan, pabrik gitu ya, factory gitu kan, manufaktur. Nah, apa nih nanti yang harus dilakukan gitu kan, kayak quality control tuh ngapain aja gitu. Terus nanti misalnya, mmm, apa namanya, apa aja yang harus dilakukan gitu ketika nanti misalnya kerja seperti itu. Nah, terus juga nih kadang-kadang ada juga perusahaan yang butuh itu pengetahuan gitu tentang perusahaannya gitu kan. Ini biasanya kadang BUMN ini cukup cukup sering nih yang kayak gini gitu kan. Jadi pengetahuan tentang program-program perusahaan itu apa aja sih, dia bergerak dalam bidang apa, terus apa yang dia lakukan untuk mendapatkan profit, terus juga, apa namanya, eee apa yang dia program-programnya itu apa aja gitu kan. Nah, itu biasanya kamu bisa lihat nanti teman-teman bisa lihat sekalian itu biasanya itu di websitenya seperti itu kan. Jadi misalnya websitenya itu tentang Pertamina misalnya, nah itu berarti kan tentang, minyak dan sebagainya macam gitu kan, tambang minyak negara. Nah, itu bisa dicek, terus juga bagaimana program yang mereka jalani itu dalam waktu dekat ini seperti apa gitu kan. Bagus lagi kalau teman-teman bisa nanti menyambungkannya dengan misalnya apa sih yang bisa saya lakukan gitu terkait dengan program yang ada di Pertamina itu sendiri kayak gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Misalnya teman-teman lamar sebagai HRD gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman misalnya apa nih, udah punya bayangan dulu aja gitu, kira-kira program apa ya yang bisa saya lakukan kayak gitu. Nah, itu boleh banget kayak gitu. Terus nanti juga nah ini, selain untuk dari perusahaan itu sendiri, teman-teman juga harus tahu juga terkait dengan aturan dan regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan, terkait dengan, pemahaman ya, maksudnya kayak jenis kontrak tuh ada apa aja sih gitu kan, dan serta hak-hak dan kewajibannya itu tolong pahami juga gitu, supaya kita juga tidak kan nggak semua rekruter itu dalam tanda kutip ya, maksudnya tidak semua rekruter atau company itu dia Eee, baik ya dalam tanda kutip gitu kan. Kadang kan ada yang memang hanya pengen misalnya cari rekruter yang bagus, tapi misalnya dengan hak-hak yang dipenuhi itu sedikit tuh ada juga yang kayak gitu, makanya kita harus paham juga, gitu kan. Nah, terus juga tentang hak dan kewajiban karyawan seperti nominal, gaji cuti, THR, bonus, pesangon, dan sebagainya itu tolong dipahami gitu, karena sudah ada semua di mana aturan itu gitu kan. Itu teman-teman bisa searching gitu kan di Google gitu kan, misalnya cuti itu gimana sih proses pengambilannya gitu kan, nominal gajinya berapa sih, UMR-nya berapa sih, nah itu harus kita dikasih tahu juga kayak gitu. Nah, terus nominal gaji yang diinginkan juga harus teman-teman udah harus paham gitu, entar saya ajarin gitu, maksudnya gimana cara kita menentukan, nominal gaji gitu yang ada kayak gitu kan, seperti itu. Nah, ini kan persiapan semua nih, jadi, persiapannya satu persiapan fisik gitu ya dalam artian mungkin berkah dan sebagainya macam, terus yang paling penting adalah persiapan, psikis gitu. Psikis itu salah satunya adalah mental dan pengetahuan itu sendiri kayak gitu. Nanti ada kalau teman-teman punya hal terkhusus yang mau disampaikan silakan, misalnya saya nanti kayak, "Oh saya pengen nikah nih," misalnya gitu kan. Nah, itu boleh nanti jadi salah satu, eee eee
pertanyaan gitu ya akan disampaikan kayak gitu. Nanti ini boleh juga apa, nanti kita akan bahas, lebih lanjut di bab selanjutnya gitu kan. Jadi memang, yang penting kita tuh ada pemahaman dulu gitu, ada pemahaman, ada pengetahuan dulu gitu kan tentang beberapa hal yang memang, penting untuk diketahui oleh sebagai kita sebagai pencari kerja kayak gitu. Nah ini mungkin ngopi, mungkin kalau teman-teman yang suka ngopi gitu ya, ini salah satu apa ya, apa ya, salah satu yang, untuk menjaga kesegaran psikologis sih kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka ngopi, teman-teman yang suka dengan kafein gitu kan, kafein itu sendiri kan memang sangat bagus ya untuk meningkatkan fokus dan meningkatkan apa namanya, alertness itu kayak kewaspadaan. Nah itu kewaspadaan maksudnya kayak rasa apa ya, kayak inilah, kayak bangkitlah seperti itu kan. Nah itu teman-teman boleh tuh kalau misalnya teman-teman tipe orang yang ngantukan, nah itu kopi dulu aja gitu nggak apa-apa gitu kan. Sehingga nanti nggak dianggap oleh rekruter itu, "Oh ini orangnya kayaknya ngantukan ya, pelor dan sebagainya macam," gitu kan. Entar dikhawatirkan itu juga mempengaruhi penilaian kayak gitu. Oke lanjut. Nah, oke selanjutnya kita bahas dulu ya tentang, namanya behavioral event interview gitu kan. Jadi nanti itu, yang tadi apa yang masalah persiapan dan, pemahaman yang tadi sudah saya sampaikan, itu simpan dulu. Nanti itu biasanya akan ditanyakan setelah kita, melakukan behavioral event interview gitu kan. Nah sekarang, biasanya di awal-awal gitu ya, di awal-awal rekrutmen itu biasanya wawancara yang dilakukan pertama kali adalah ini, namanya behavioral event interview, seperti itu yang dilakukan oleh para rekruternya, seperti itu kan. Nah, sebenarnya apa sih itu, apa ya, behavioral event interview gitu atau BEI, seperti itu kan. Nah, jadi adalah jenis wawancara yang sering dilakukan dalam wawancara kerja atau beasiswa. Ini sangat sering dipakai gitu ya, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang, apa ya, dalam bidang Eee, pekerjaan seperti itu kan, ini sangat sangat sering dipakai gitu kan. Bahkan pekerjaan apapun gitu, bisa jadi pekerjaan, di mau di swasta ataupun di, institusi negara itu pasti ada kepakai gitu, gitu. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini adalah fungsinya apa sih BI ini? Nah, fungsi ini adalah untuk menggali masa lalu kandidat terkait suatu kemampuan tertentu atau sikap tertentu gitu kan. Jadi, bagaimana sih kemampuannya dia itu di masa lalu gitu kan, apa yang dia lakukan di masa lalu, dan nanti bagaimana sikapnya gitu kan, bagaimana, sikapnya di masa lalu gitu kan terkait dengan satu kemampuan atau terkait dengan suatu pekerjaan kayak gitu kan. Misalnya contohnya, misalnya nih kayak, apa namanya, contoh misalnya, saya sebagai psikologis gitu ya, sebagai psikolog gitu kan. Nah, apa sih yang saya pernah lakukan di masa lalu gitu kan sebagai psikologis gitu kan, saya pernah lakukan masa lalu gitu kan. Apakah saya pernah misalnya melakukan psikoedukasi atau konseling dan sebagainya macam kayak gitu kan. Terus bagaimana sikap saya gitu kan selama misalnya melakukan konseling itu. Nah, itu nanti kita akan ditanyakan tuh, lebih digalikan lebih dalam, seperti itu kan. Atau kalau misalnya saya punya tantangan segala macam, ya itu bagaimana, kira-kira gitu. Nah gini, jadi kenapa sih ada kenapa sih ada BI ini gitu loh. Jadi memang rekruter ini hendak memprediksi kemampuan dan sikap pencari kerja gitu. Kema mem mem Memprediksi kemampuan dan sikap teman-teman gitu dalam hal, bekerja gitu terutama gitu kan. Kalau untuk wawancara kerja, yang ada di masa lalu, kayak gitu kan. "Kamu dulu kerjanya seperti apa?" Gitu kan. "Apakah kamu pernah dipecat secara tidak hormat atau gimana? Kalau dipecat kenapa dipecatnya?" Misalnya gitu kan. "Apakah pernah melakukan pelanggaran dan sebagainya macam." Itu juga akan digali tuh, seperti itu kan. Detailnya seperti itu tuh dan akan digali gitu kan. Sehingga dia bisa memprediksi, kemampuan atau sikapnya untuk nanti di masa depan, kayak gitu kan. Jadi apa, itu digunakan sebagai alat prediksi gitu loh, sebagai, alat prediksi dari, apa, dari kemampuan atau sikapnya nanti ketika dia bekerja di tempat yang sekarang, seperti itu. Nah ini memang ini landasan filosofisnya gitu, misalnya landasan teorinya gitu kan ya, bahwa, behavioral event interview adalah kita menggunakan, eee
pengalaman menggunakan kemampuan atau sikap di masa lalu gitu kan sebagai prediktor. Prediktor itu mungkin alat untuk memprediksi ya, untuk meramalkan lah gitu, untuk meramalkan, kemampuan atau sikapnya nanti di masa depan gitu. Terutama biasanya digunakan dalam bidang kerja atau dalam bidang akademik gitu. Kalau teman-teman misalnya lanjut kuliah lagi atau lanjut sekolah lagi itu pasti bakal ditanya seperti itu. Dulu misalnya kuliahnya ngapain aja, terus juga apakah pernah melanggar aturan segala macam itu akan dibahas seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan ketika behavioral event interview gitu kan. Jadi biasanya rekrutmen akan tanya terkait dengan skill kamu gitu kan, dengan kebutuhan, skill kamu yang dibutuhkan gitu. Misalnya sebagai HRD gitu kan, skillnya apa aja nih yang dibutuhkan gitu kan, dan apakah kamu pernah melakukan pengalaman itu di masa lalu gitu kan. Ini sangat standar sekali ya kayak gitu kan. Ini sangat banyak dilakukan gitu kan oleh, HRD-HRD atau para para rekruter seperti itu. Terus juga menggali. Nah, selanjutnya setelah rekruter itu menggali tentang apa yang kamu lakukan, biasanya mereka akan menggali juga terkait dengan apa sih tantangan yang pernah kamu lakukan gitu, misalnya sebagai rekruter gitu kan, gitu. Misalnya contohnya, permintaan apa, permintaan perusahaan misalnya gitu ya dengan supply tenaga kerjanya itu nggak seimbang gitu, misalnya, yang diminta banyak cuman ternyata supply-nya sedikit. Nah itu juga, perlu dijelaskan gitu, kamu akhirnya bagaimana kayak gitu Kak, untuk menyelesaikan masalah itu, kayak gitu kan. Atau misalnya dalam konteks misalnya, ada anak ini ya, ada OD ya, orang orang dalam gitu kan, misalnya ada anak yang punya perusahaan gitu kan, mau masuk gitu kan. Sedangkan misalnya kamu melihat bahwa ini misalnya ternyata dia tidak memenuhi syarat gitu kan, apa yang bisa dilakukan, apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Itu sih kalau menurutku. Jadi, ini juga akan dikasih kira tantangan apa yang kamu hadapi, kayak gitu kan. Nah, terus tadi benar, apa yang akan kamu lakukan terhadap tantangan itu, kayak gitu kan. Bagaimana kamu mengatasi tantangan itu, seperti itu kan. Bagaimana kamu mengatasi kesulitan yang kamu hadapi, seperti itu kan dalam, BI dalam pengalaman kamu kerja, kayak gitu. Nah, nanti juga, betul juga, nanti juga akan menggali juga terkait dengan kesulitannya, terus juga sehingga nanti, akan kelihatan gitu, maksudnya apa sih kelebihan dan kekurangannya kamu gitu dalam dalam pekerjaan yang sebelumnya gitu kan, sehingga kan, apa namanya, dia akan menggali itu lebih dalam gitu, lebih lebih sehingga dapat dapat gambaran kamu seutuhnya gitu kan. Oh misalnya gitu kan, apa sih kelebihan kamu gitu kan, kelebihan saya misalnya, orangnya, bisa public speaking gitu ya kalau misalnya nanti sebagai, psikolog gitu ya. Terus sebagai HRD deh, misalnya sebagai HRD gitu kan, saya orangnya detail misalnya gitu kan, detail terus juga nggak main-main, tanggung jawab gitu kan. Karena ini menyangkut masa depan orang dan segala macam gitu kan. Nah, apa sih kelemahannya gitu kan, kelemahannya misalnya time manajemennya gitu kan yang kurang, atau misalnya kadang kita kurang kurang teliti, bisa jadi seperti itu, kayak gitu kan. Jadi itu bisa bisa jadi apa ya, eee, bahan yang akan ditanyakan gitu dalam wawancara kerja teman-teman gitu kan, itu sangat dalam biasanya gitu kan. Ada yang kadang nggak nanya sampai situ, ada juga yang nggak nanya sampai kelebihan dan kekurangan itu ada juga gitu kan. Ada juga yang nanyanya sampai hanya pada tantangan ada juga kayak gitu. Jadi, tapi ini yang saya sampaikan ini adalah yang paling ultimate-nya gitu ya, yang paling, banyaknya gitu ya, akan ditanyakan gitu kan. Terutama misalnya kalau kamu melamar ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu, perusahaan-perusahaan besar, mungkin BUMN atau ke instansi pemerintah. Itu sangat, sering ditanyakan gitu, terutama misalnya kalau teman-teman job desk-nya itu lumayan susah. Nah, itu biasanya akan tanyakan lebih dalam tuh terkait dengan kemampuan teman-teman, gitu kira-kira. Oke lanjut. Nah ini wawancara BI ya gitu. Jadi ini salah satu nanti dari bagian dari wawancara kerja biasanya seperti itu. Nah selanjutnya, setelah biasanya kan setelah BI itu sendiri gitu kan ya,
nanti kan setelah BI itu sendiri sebenarnya dia sudah dapat gambaran nih gitu ya. Nah, dia kan sudah, apa namanya, si rekruternya ini dia sudah dapat gambaran gitu kan, apakah sebenarnya, bagaimana orangnya kamu gitu kan, kamu tuh seperti apa, kalian tuh seperti apa, teman-teman tuh seperti apa gitu kan, bagaimana kamu nanti teman-teman tuh bekerjanya nanti bakalan seperti apa, terus kemampuan kamu apa aja. Nah, itu dia sebenarnya sudah dapat bayangan kayak gitu kan, sudah dapat, apa, pemikiran gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada, eee, pewawancara yang dia bertanya terkait dengan perusahaan gitu, tentang, "Kamu tahu nggak perusahaan ini perusahaan apa?" Nah, itu teman-teman harus bisa jawab juga tuh kalau bisa, kayak gitu kan. Jadi, seperti yang tadi saya, sampaikan gitu, sebelum wawancara persiapannya itu gitu, untuk tahu gitu persiapannya. Misalnya, HRD misalnya di, Pertamina gitu ya, atau misalnya HRD di pabrik, sepatu misalnya gitu. Harus tahu gitu apa yang apa, ini perusahaan siapa gitu kan, ini perusahaan apa, penghasilannya apa gitu kan, apa yang menghasilkan tuh apa gitu kan. Misalnya penghasilnya kan sepatu kayak gitu kan, terus bagaimana perkembangannya kalau bisa seperti itu. Terus, apa namanya, bagaimana sih kayak gitu, ya nggak harus terlalu detail kayak nggak harus tahu kayak masalah itu nggak harus. Yang penting kita dapat gambaran, umum gambaran lah ini perusahaan itu perusahaan apa kayak gitu kan, dan mungkin akan ditanya, "Kenapa kamu tertarik apa, tertarik dengan perusahaan ini?" Kayak gitu kan, seperti itu. Nah, itu juga bisa dijawab tuh gitu kan. Kalau itu jawabnya bisa dengan jawaban preferensi pribadi gitu ya, yang cocok misalnya gitu kan, "Oh iya misalnya saya, memang, tertarik secara secara hobi misalnya saya juga suka sama sepatu," bisa jadi seperti itu. Atau misalnya, ya karena pengalaman saya gitu kan memang kebanyakan di bidang ini gitu, di bidang, HRD di bidang, manufaktur misalnya gitu kan, manufaktur barang seperti itu kan, nah itu bisa juga kayak gitu, disampaikan gitu. Kenapa sih saya bisa kayak gitu ya, saya bisa yakin gitu Pak, karena misalnya karena saya sering, bekerja di bagian manufaktur gitu kan, nah akhirnya, saya mau tetap berusaha, berkarya di bidang ini, kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Dia udah tahu juga tuh, nanti dia udah tahu kamu tuh cocok apa enggak di bidang di mana, di posisi yang sedang kosong ini, yang sedang dicari ini, dia sudah tahu sebenarnya, sudah punya bayangan gitu kan, kayak gitu. Kalau tertarik biasanya akan, buka omongan nih biasanya gitu kan, dia akan mulai-mulai, ngasih apa namanya, kalau tertarik ya biasanya kalau kalau rekruter tertarik itu biasanya, 1 mungkin akan dijelaskan terkait dengan tanpa kita tanya gitu kan, rekruter akan langsung menjelaskan gitu ya, bagaimana, apa namanya, rekruter akan menjelaskan bagaimana sih, apa, pekerjaan yang nanti akan dilakukan gitu loh, akan dijelaskan gitu secara langsung gitu kan. Terus juga apa, bagaimana nih kalau misalnya segini-segini, jadi langsung langsung dia yang lebih aktif biasanya gitu, tapi nggak apa-apa, kadang rekruter itu juga kadang kalau misalnya nggak seperti itu juga bukan artinya bukan nggak tertarik ya, artinya rekruter juga pasti butuh waktu, butuh pertimbangan dan butuh apa, butuh saran-saran gitu kan mungkin dari atasan dan sebagainya macam gitu untuk menentukan apakah orang ini, masuk apa enggak nih di bagian lowongan ini gitu kan. Jadi, tidak harus selalu menunjukkan rasa ketertarikan kayak gitu kan. Bisa jadi dia flat aja gitu kayak ya udah menjalankan, tugas-tugasnya gitu, selama sebagai apa, rekruter gitu sih. Nah, oke, selanjutnya, nah ini terkait dengan setelah kita itu biasanya kan kita akan diberikan kesempatan nih ya, gitu ya, sama rekruternya gitu kan. Ada yang mau tanyakan nggak? Kayak gitu. Nah, ini teman-teman silakan gali lebih dalam terkait dengan job desk yang akan dilakukan. Meskipun teman-teman udah tahu gitu job desk-nya apa dalam yang udah dibaca di mana, di, website atau misalnya di iklan lowongannya, teman-teman gali lebih lanjut gitu kan. Apa aja sih yang biasa dilakukan, apa aja sih yang, apa, akan
akan dilakukan, terus polanya bakalan seperti apa gitu kan, misalnya bekerjanya di sini tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Itu bisa sangat sangat di sangat, perlu gitu. Misalnya kalau saya sebagai psikolog gitu kan, saya akan tanya misalnya biasanya kasus apa sih yang ada di daerah sini tuh apa, kasus paling banyak tuh apa, misalnya gitu kan. Terus bagaimana si, biro ini, menghadapi itu, menghadapi tantangan itu gitu kan. Itu harus maksudnya bagaimana sih, kita ini, eee, kenapa akhirnya misalnya biro itu membutuhkan psikolog gitu misalnya kayak gitu kan, boleh kayak gitu juga. Atau misalnya tanya juga gitu kan, bagaimana terus sistem kerjanya itu nanti bakalan bagaimana, itu juga ditanya gitu. Sistem kerjanya misalnya nanti begini begini begini, mungkin nggak harus detail nggak apa-apa, tapi, apa namanya, secara umum lah gitu, secara umum tuh kerjanya seperti apa sih misalnya gitu kan kalau sebagai psikolog gitu kan, "Oh misalnya sama nih Mas," gitu kan, misalnya ngurusin klien, ngurusin asesmen klien gitu kan, atau ngasih psikoedukasi gini 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 kan. Nah, nanti bisa digali, nah psikoedukasi itu kira-kira apa sih yang biasa, kemana biasanya kayak gitu, nggak apa-apa, itu juga apa ya istilahnya, perlu untuk ditanyakan supaya kita juga tahu gitu pekerjaan apa sih yang akan kita lakukan gitu di tempat ini gitu. Terus juga, nggak apa-apa kalau misalnya memang ada kesempatan, kalau misalnya memang, proses proses wawancaranya ini berjalan lancar gitu ya, artinya, job desk yang si rekruter ini tidak terbuka sorry, si rekruter ini dia terbuka gitu kan dengan apa yang dia sampaikan, nggak apa, tanya aja terkait dengan jenjang karir tuh ada nggak sih kalau di sini gitu, tanya aja gitu kan. Kalau misalnya emang itu hal yang penting gitu bagi teman-teman gitu ya, kalau hal itu ya penting bagi teman-teman, tanyakan gitu maksudnya, di perusahaan ini ada nggak sih jenjang karir misalnya sebagai HRD, terus nanti sebagai HRD naiknya ke mana, larinya ke mana, kayak gitu kan. Nah, setelah itu seperti itu apa aja. Jadi nanti teman-teman juga punya 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 pemahaman gitu kan, oh misalnya nanti karir saya tuh ke sini, misalnya kayak gitu. Tuh. Nah, selanjutnya ini pembahasan yang sangat penting ya, yang cukup penting gitu kan, yang harus teman-teman tahu juga gitu. Nah, ini teman-teman harus klarifikasi kepada si rekruter gitu. Ini mohon maaf, misalnya jenis kontraknya apa ya gitu kan, ini kontrak, magang kah, internship kah, atau seperti apa gitu kan. PKWT misalnya kan, PKWT itu kan, untuk waktu tertentu, itu kontrak itu salah satu kata yang PKWT itu, eee, nama lain dari pekerja kontrak. Kalau PKWTT itu pekerja pekerja tetap gitu kan. Tapi kadang memang kalau di awal-awal pasti akan ditawarkan sebagai kontrak dulu gitu kan. Nah, nanti tanya dulu ini kontraknya gimana, terus apakah nanti ini ada uji coba enggak gitu loh, ada masa uji coba enggak gitu, misalnya masa uji cobanya 3 bulan gitu, misalnya nanti kalau dilihat bagus, nanti dilanjut gitu kan, akan diberikan kontrak misalnya begitu, nanti akan diberikan kontrak gitu kan. Nah, mmm nanti kalau misalnya kontrak itu berapa lama kontraknya nih, kayak gitu kan. Oh kontraknya misalnya lama, misalnya kayak gitu kan. Nanti kontraknya berapa lama, misalnya 6 bulan, 1 tahun, segala macam. Nah itu coba digali kayak gitu kan. Coba di apa, eee, kasih ditanyakan gitu. Misalnya kalau pekerjaannya ini sebagai HRD ya itu harus ditanyakan, harus harus dikasih tahu gitu, apa namanya, apakah si, pekerjanya ini si pemberi kerja ini dia, mau nggak gitu maksudnya ngasih, pekerjaan kontrak kayak gitu kan. Nah kalau mau kontraknya berapa lama kayak gitu. Nah itu bisa digali gitu. Apakah ada magang dulu nih, internship? Kalau magang internship-nya dibayar atau enggak misalnya gitu. Kalau misalnya emang pekerjaannya dibayar, ya silakan aja misalnya teman-teman mau ngambil, yang penting kan kita tetap misalnya kadang ada orang nih bulan, ya udah nih kita masa tryout dulu lah, masa nyoba gitu kan 3 bulan gitu kan. Masa tryout misalnya 3 bulan, kayak gitu, terus nanti kalau misalnya emang kinerjanya bagus dan nanti akan diberikan kontrak gitu, misalnya nanti akan diberikan kontrak gitu kan. Dan nanti setelah setelah diberikan kontrak, tanya lagi berapa lama kontraknya kira-kira, seperti itu. Bentar ya.
Ya seperti itu. Jadi itu ya harus ditanyakan juga gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu. Apa itu PKWT, apa itu PKWTT gitu kan. PKWTT itu pekerja tetap biasanya. Kalau PKWT itu kontrak biasanya. Nah, terus ada kemungkinan diperpanjang atau enggak kayak gitu kalau misalnya kontraknya habis kayak gitu kan. Seperti itu gitu sih. Dan apa ya? Gaji gitu ya. Itu juga harus ditanyakan gitu, gajinya berapa kira-kira kalau di sini gitu kan, nggak apa-apa tanya aja gitu kan. Biasanya sih dia akan nanya duluan gitu kan, misalnya Mas mau gaji berapa gitu kan. Lalu tapi kalau teman-teman nanti mau nanya duluan gitu ya, kalau di sini menyediakannya berapa kayak gitu kan, menyediakan kontraknya berapa kayak gitu, maksudnya menyediakan budgetnya berapa gitu untuk gaji gitu, nggak apa-apa tanya aja kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bisa berpikir cocok apa enggak nih, kayak gitu kan. Dan nanti, apa namanya, mmm, ini ya artinya, teman-teman juga harus tahu juga dan nanti kan gimana caranya kita menentukan gaji kita, kayak gitu kan yang kita mau gitu kan. Biasanya kan nanti tuh contohnya tuh bisa jadi pakai, begini, kamu hitung teman-teman hitung kebutuhan teman-teman gitu ya. Teman-teman itu kebutuhan teman-teman, dalam sebulan itu habis berapa kira-kira kayak gitu kan. Terus teman-teman lihat, eee, UMR di daerah sana itu berapa kayak gitu, satu, lihat UMR di daerah sana itu berapa. Lalu teman-teman juga lihat gaji rata-rata orang di rata-rata orang yang bekerja di posisi teman-teman itu yang teman-teman mau lamar itu kira-kira berapa kayak gitu kan. Jadi ada yang pendek, ada yang rendah gitu kan, nanti ada yang tinggi juga tuh, ada biasanya gitu. Nah, ini teman-teman boleh lihat nanti di website, Glassdoor ada gitu kan, Glassdoor, terus juga nanti teman-teman bisa lihat di website-website yang ada di Google bisa juga gitu, karena tuh ada ininya, ada apa, ada, range-nya gitu kan. Misalnya kalau psikolog sebagai fresh graduate itu antara 5 sampai 10 juta. Nah, teman-teman silakan, apa namanya, perhitungkan gitu kan. Kadang kalau saya pribadi, saya kadang nggak langsung misalnya untuk yang terlalu banyak gitu ya, maksudnya untuk fresh graduate itu misalnya yang apa, misalnya yang sampai 10 juta kayak gitu kan. Kalau saya pribadi saya enggak gitu kan. Kalau saya pribadi biasanya saya, taruhnya di tengah-tengah gitu. Tapi kalau teman-teman percaya diri dengan kemampuan teman-teman ya nggak apa-apa. Ajar aja misalnya sampai 10 misalnya sampai maksimal gitu kan, nggak apa-apa. Maksudnya, yang penting nanti ketika wawancara teman-teman bisa menjelaskan gitu kan, kenapa sih saya berhak digaji segitu gitu. Dalam artian teman-teman harus mengutarakan kemampuan teman-teman gitu kan, saya bisa ini saya bisa ini saya bisa ini gitu kan. Dan nanti dalam wawancara Tapi apa tuh? membawa karena Ini ada yang masuk ya suaranya ya? Oke. Nah, kayak gitu gitu. Jadi teman-teman juga bisa, apa namanya, yang penting sesuai dengan, teman-teman kemampuan teman-teman itu sendiri gitu kan, dan bagaimana teman-teman harus bisa mendeliver itu atau mencakapkan apa yang sedang, eee, dibutuhkan gitu, apa yang sedang, dia inginkan gitu kan, si rekruter itu inginkan gitu. Misalnya ya rekruternya misalnya pengennya begitu, pengennya begini. Teman-teman harus siap juga maksudnya, harus menjelaskan, "Oh ya Pak, saya siap misalnya melakukan pekerjaan ini ABCD, saya siap untuk melakukannya." Gitu. Jadi karena seperti itu ya saya misalnya minta gajinya segini kayak gitu kan. Nanti kan misalnya nanti, apa namanya, berapa, nah itu nanti bisa bisa apa ya, tapi misalnya gitu kan, tapi, minta kalau bisa gajinya juga jangan 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 dalam bentuk fix angka gitu. Ya 7,5 jangan, dalam bentuk range aja, misalnya range-nya saya tuh range-nya misalnya dari 7 sampai ke 8 itu boleh kayak gitu, atau misalnya dari 6,5 sampai ke 8 itu boleh. Jadi kan nanti dia bisa si rekruternya juga bisa memikirkan kayak gitu, kira-kira seperti itu. Terus juga cuti gitu ya, cutinya apa aja teman-teman harus tahu haknya apa aja cutinya, jadi harus dibaca juga tuh aturannya gitu ya. Jadi ada cuti
tahunan, ada cuti melahirkan kalau bagi yang perempuan, ada cuti yang mungkin menstruasi juga gitu, ada cuti menikah juga gitu. Dan nanti teman-teman harus pastikan apakah cuti ini dipotong dipotong sama cuti dipotong sama cuti bersama gitu kan. Jadi jangan sampai misalnya nih teman-teman dapat gitu ya, pekerjaan gitu ya, terus karena teman-teman nggak perhatikan apa, nggak perhatikan jenis cutinya, terus begitu proses pengambilan cutinya, teman-teman jadi dirugikan gitu. Misalnya saya kalau kalau orang itu kan ada 12 ya kalau nggak salah ya, ada 12 hari gitu kan, ada 12 hari dalam setahun gitu kan. Nah, dan itu baru bisa diambil kalau di aturannya ya, kalau di aturannya itu baru bisa diambil setelah 1 tahun bekerja gitu kan. Tapi ada beberapa yang membolehkan sebelum itu gitu kan. Kalau di tempat saya kerja itu dia diperbolehkan sebelum itu, tapi prorata. Prorata itu artinya misalnya seberapa lama kamu kerja, misalnya sudah 7 bulan, berarti kamu dapat 7 hari misalnya, cuti kayak gitu kan, untuk seperti itu. Nah, itu bisa nanti ditanyakan kayak gitu kan. Terus, apakah cuti ini ternyata memotong cuti bersama atau enggak gitu, sehingga jangan sampai misalnya kita lagi lebaran gitu ya, atau misalnya sedang melakukan, eee, ke sedang melakukan, kegiatan keagamaan gitu ya misalnya, atau sedang ini ternyata ternyata cutinya dipotong gitu, karena itu ada yang kayak gitu, gitu. Gitu. Jadi harus jeli-jeli juga nih teman-teman gitu kan, karena emang aturannya, kalau boleh saya bilang itu sangat, apa ya, sangat, tidak terlalu pro pekerja lah kalau saya boleh bilang kayak gitu kan. Kayak gaji juga gitu kan, gaji juga itu harus ditanyakan teman-teman gitu, teman-teman juga harus tahu berapa gaji sebulannya itu seberapa, maksudnya gaji sebulannya itu, di UMK-nya itu berapa, UMR atau UMK-nya itu teman-teman harus tahu juga. UMR dan UMK itu, beda kayak gitu kan, atau UMK, regional gitu kan, UMK apa, UMK kabupaten, UMK provinsi gitu kan. Jadi seperti itu, kayak gitu. Kalau dulu kan memang diwajibkannya itu kalau nggak salah ini entar entar tolong koreksi ya kalau saya salah. Jadi, setahu saya memang kalau, UMK itu kalau dulu ya sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita itu wajib dibayarkan berdasarkan UMR regional kabupaten gitu ya, maksudnya kalau misalnya kabupatennya memang itu yang diwajibkan ya gitu ya. Misalnya kabupaten kan beda-beda nih ya, misalnya Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah pun pasti beda-beda kan, antara Semarang pasti beda dong, antara Semarang dengan misalnya Banyumas, pasti kan beda kayak gitu kan. Nah itu kalau dulu tuh diwajibkannya per regional, tapi sekarang karena ada perubahan aturan, yang diwajibkan itu adalah UMR provinsi gitu. Misalnya rata-rata UMR provinsinya berapa kalau di Jateng, misalnya 3 juta, nah itu yang dipakai kayak gitu kadang kan. Makanya teman-teman harus tahu gitu, harus cari tahu gitu, harus cari tahu dan harus menggali gitu mendalam terkait dengan perusahaannya ini kayak gitu kan. Sehingga teman-teman juga nggak dikadalin lah bahasanya dengan perusahaan ini. Terus prosesnya gimana ngambil cutinya tadi saya bilang gitu, mudah atau enggak kayak gitu kan, berapa hari notice gitu ya. Terus juga ada kompensasi di luar gaji enggak, misalnya ada THR enggak, ada bonusnya enggak gitu kan. Terus ada juga mungkin kalau misalnya pemberi kerja itu, memutuskan sebelum kontrak itu ada pesangonnya enggak, kayak gitu kan. Itu tolong apa ya, ya kita paham dulu baru tanya gitu. Paham dulu baru tanya, jangan sampai kita tanya cuman kita nggak paham itu sebenarnya aturannya apa gitu. Jadi, biar kita nggak belengok juga gitu. Jadi harus ditanyakan, harus dipahami dulu ya baru ditanya seperti itu kan. Terus juga selanjutnya tuh selain itu ada, tadi saya ada ini sih, oh kalau resign. Nah, resign itu gimana? Bisa atau enggak? Apakah saya wajib membayar kalau misalnya resign nih sebelum kontraknya selesai, apakah saya wajib membayar kompensasi atau enggak ke perusahaan ini gitu kan? Atau misalnya kalau misalnya saya resign berapa lama nih saya harus notisnya? Notis itu kayak memberitahu gitu kan kepada si pemberi kerjanya gitu. Banyak banget ya makanya ya kan yang harus yang harus ditanyakan, yang harus diperhatikan kayak gitu ya dalam hal seperti ini kayak gitu kan. Kecil cuman ya harus diperhatikan sih kayak gitu.
Nah selanjutnya nih ada hal-hal khusus terkait yang perlu ditanyakan kayak gitu. Misalnya teman-teman mau nikah nih, bisa nggak nih misalnya bisa menikah dalam waktu 3 bulan semenjak teman-teman masuk gitu ya di pekerjaan itu, sedangkan cuti baru bisa diambil setahun atau 12 bulan. Itu harus tanya gitu, saya boleh nggak ngambil cuti untuk tahun menikah gitu kan, untuk izin gitu untuk tahun menikah gitu kan. Gitu. Biasanya boleh nih kayak gitu kan. Nah, itu teman-teman harus tahu juga aturannya nanti sehingga teman-teman bisa bilang gitu kan, "Oh, Mas kok kayaknya aturannya ini nggak bilang gitu deh, aturannya boleh deh," kayak gitu kan. Nah, itu boleh teman-teman nanti mengajukan itu gitu loh. Boleh nggak misalnya mengajukan cuti-cuti menikah gitu kan 3 hari ya. Itu teman-teman harus bisa tahu juga, harus paham gitu aturannya, harus paham hak-hak teman-teman dan aturannya. Karena pekerja itu nggak paham kayak gitu kan. Nah, itu sehingga nanti orang banyak yang mengadalin lah, mengadalin itu artinya membodoh-bodohi gitu atau misalnya sampai nauzubillah sampai menipu gitu, kalau misalnya sampai apa, manipulasi. Nah, itu juga kita yang nggak mau kayak gitu. Yang penting kita tahu haknya itu apa, gitu. Atau misalkan teman-teman jauh gitu kan, ada mesnya nggak nih gitu ke rumahnya gitu kan, atau saya harus kos gitu. Nah, setelah itu semua tanyakan, tanya, "Ada nggak tahapan setelah interview ini, Pak?" Gitu kan. Apalagi, apakah setelah interview ini langsung wawancara gitu kan. Oh misalnya di wawancara, "Oh ada nih setelah wawancara ini ada apa, ada tes psikotes," ada misalnya kayak gitu. Terus, "Kira-kira berapa lama ya, Pak, dari, lama tunggu wawancara ini sampai misalnya ke psikotes atau sampai ke pengumuman?" Gitu kan. Bisa jadi ya seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan kayak gitu kan. Silakan nanti teman-teman tanyakan gitu. Teman-teman juga pertimbangkan juga gitu kan. Misalnya ini lama nih, misalnya 2 bulan lagi gitu kan. Berarti kan teman-teman harus cari alternatif juga gitu, cari alternatif juga gitu kan, apa namanya, alternatif lain gitu kan, cari alternatif juga supaya nanti teman-teman nggak, apa ya, nggak rugi waktu kayak gitu kan, nggak apa, nggak ter apa ya, ya terbuang lah gitu kan, maksudnya dalam artian waktunya gitu kan, atau misalnya ya teman-teman sangat mengharapkan pekerjaan ini gitu kan, tapi, apa, karena misalnya lama gitu kan, sehingga teman-teman, misalnya lupa gitu kan nanya hal ini, nanya lama tunggunya ini, jadi teman-teman malah jadi buang-buang waktu, malah nggak jalan kayak gitu kan, atau misalnya ternyata ada kesempatan di daerah lain atau misalnya di tempat lain gitu kan, yang lebih baik, nah teman-teman harus pertimbangkan gitu, harus membikin space-nya gitu loh, jaraknya itu kira-kira berapa lama ya, entar ada nih habis ini gitu kan, kira-kira berapa lama nih saya harus nanti, misalnya menunggu kayak gitu kan ada juga. Nah itu, terkait dengan perayaan apa aja. Nah selanjutnya apa sih yang harus dilakukan setelah wawancara kerja gitu, apa sih yang nggak dilakukan tuh apa, kayak gitu kan. Tadi yang salah satunya yang tadi sudah saya bilang, berapa lama sih kita ini harus nunggu gitu ya, berapa lama sih kita ini harus, memberikan waktu gitu loh kepada perusahaan ini untuk menjawab, apa, menyelesaikan proses rekrutmennya gitu kan, sehingga saya tahu gitu apakah saya dapat apa enggak, kayak gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus bersabar ya, artinya jangan sampai teman-teman menanyakan perkembangan proses rekrutmen terlalu cepat. Misalnya sudah 3 hari nih gitu, misalnya teman-teman misalnya udah dibilang nih, misalnya selama satu minggu nanti akan diberikan apa, konfirmasi gitu ya. Nah, tapi teman-teman, ternyata, eee, hanya dalam waktu 3 hari gitu kan. Nah, itu jangan, kalau itu jangan gitu. Sehingga nanti itu akan dipandang oleh rekruternya malah jadi, "Oh ini orang tidak ini ya," misalnya tidak tidak tidak, mmm, tidak menghargai, tidak, sesuai dengan kesepakatan, tidak, mmm, ya intinya dia tidak sesuai dengan kesepakatan, dia juga tidak apa ya, sangat terburu-buru gitu. Jadi kan akan mikir, "Oh ini orangnya malah nggak apa ya, nggak sangat ambisius nih," gitu kan, terlalu memaksakan. Nah, itu juga nggak baik kayak gitu. Itu juga nanti jadi bagian dari penilaian juga gitu kan. Jadi jangan jangan terlalu, cepat juga, sesuaikan dengan apa, dengan janjinya mereka. Kalau seandainya teman-teman lupa untuk nanya itu di wawancara, teman-teman
boleh tanya lewat WhatsApp itu boleh. Kalau misalnya diberikan atau misalnya lewat eh, email gitu ya. Itu juga boleh sekali kayak gitu kan untuk pertanyakan seperti itu. Biasanya sih seminggu gitu kan kalau misalnya teman-teman mau nanya itu, kalau misalnya teman-teman mau tanya proses kelanjutannya seperti apa, ya itu seminggu gitu kan. Tetap ditanyakan kayak gitu kan. Nah, kalau saya dulu punya pengalaman adalah saya dikasih waktu nih misalnya 2 minggu nih gitu kan. Ternyata setelah 2 minggu nggak ada apa. Dia hanya bilang dalam minggu-minggu ini ya Mas, misalnya begitu. Tapi ternyata misalnya dalam minggu-minggu ini selesai, ternyata nggak ada. Nah, kan teman-teman tanya kayak gitu kan. Gimana nih kelanjutannya gitu, Pak. Maksudnya nanti ada contohnya ntar bagaimana apakah saya lanjut ke tahap rekrutmen selanjutnya atau tidak kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, terus tanya dengan baik gitu ya. Kalau bisa via email resmi atau kalau diperbolehkan via WhatsApp silakan. Kayak gitu. Jadi ini tergantung dari eh, kebijakan dari rekruter itu sendiri gitu kan. Nanti kalau misalnya saya mau nanya-nanya terkait dengan perkembangannya kemana gitu misalnya itu salah satu pertanyaan yang nanti harus ditanyakan gitu kepada rekruter. Saya nanti akan mau nanya-nanya ini mau kemana nih kayak gitu kan. Maksudnya apa via emailnya perusahaan atau via HRD atau via WhatsApp langsung ke HRD-nya gitu. Kadang ada beberapa HRD dia itu yang menerima WhatsApp langsung itu boleh. Ada juga yang kayak gitu. Nah, salah nih ya gitu ya. Tadi gitu kan, saya udah seminggu gitu kan nggak ada jawaban gitu kan. Terus misalnya si rekrutmennya bilang gitu kan, oh mohon maaf mas, saya tunggu lagi ya, tunggu lagi misalnya dalam waktu misalnya 2 minggu lagi gitu kan atau misalnya dalam waktu seminggu lagi gitu kan. Nah teman-teman dalam waktu seminggu lagi itu yang setelah ketika habis kita nunggu seminggu itu kita boleh nanya lagi gitu setelah jeda seminggu itu sudah dilakukan sudah berjalan gitu kan. Ini teman-teman boleh nanya lagi nanti kepada ketemu Mas gimana hasilnya kayak gitu kan apakah ada perkembangan terkait dengan proses rekrutmen saya gitu kan. Nah ini juga nanti yang menjadi pertimbangan teman-teman apakah saya mau lanjut lanjut lagi dengan rekrutmen ini gitu kan atau misalnya saya nanti mau coba eh, mencari di tempat lain kayak gitu kan. Jadi apakah saya mau berharap nih misalnya dalam arti gitu kan dalam artian mau berharap di pekerjaan ini atau enggak apakah saya nanti harus mulai mencari pekerjaan lagi di tempat yang lain kayak gitu. Jadi Hmm, memang membuka banyak kesempatan itu sangat bagus gitu ya, misalnya teman-teman daftar ke banyak banyak hal kayak gitu. Tapi teman-teman harus diperhatikan masalah timelinenya nanti gitu. Timeline misalnya nanti saya wawancara kapan, hasilnya kapan gitu kan. Misalnya nanti dapat wawancara juga di tempat lain gitu kan. Nanti hasilnya bagaimana. Nah, itu teman-teman harus bisa mengatur waktu itu, mengatur teman itu. Misalnya kalau misalnya udah 2 kali gitu kan, ditanya gitu kan, ternyata misalnya masih juga nih gitu kan nggak ada kelanjutan gitu kan kalau saran saya teman-teman boleh langsung cari di tempat yang lain misalnya kayak gitu kan atau misalnya cari di tempat yang lain berusaha di tempat yang lain kayak gitu kan sehingga kita nggak stuck di satu perusahaan aja atau di satu lamaran aja kayak gitu kan bahkan misalnya kalau teman-teman sekali ini kayak sekali cuman dulu lama banget misalnya kayak sebulan gitu kan ya nanti mas ya misalnya nanti hasilnya misalnya di bulan depan gitu di tanggal 28 29 ya misalnya di bulan depan gitu kan nah, itu teman-teman juga harus perhatikan untuk semisalnya pertimbangkan untuk mencari mencari lagi di tempat yang lain kayak gitu dengan teman-teman bisa terbuka lagi kayak gitu itu sih jadi kalau misalnya udah 2 kali ternyata nggak direspon gitu kan ya maksudnya bahkan kalau ada beberapa yang rekrutmen yang respon karena juga ada yang nggak merespon kayak gitu kan jadi kalau sudah 2 kali ditanya gitu kan tapi ternyata belum ada jawaban belum ada itu ya silakan teman-teman cari yang lain gitu cari cari eh, proses untuk mengikuti proses rekrutmen yang lain kayak gitu kan bahkan nggak harus 2 kali sekali aja kalau kelamaan aja itu silakan makanya tadi kalau misalnya
belum sekali aja gitu ya, belum sekali tanya misalnya sebulan, lama banget itu kan. Nah, itu bisa langsung teman-teman, mencari di tempat yang lain kayak gitu. Jadi sehingga nggak membingungkan, teman-teman tuh bakalan bingung, memilihnya kayak gitu kan. Jadi apa ya, ya kayak gitulah kira-kira seperti itu. Jadi bisa dilakukan gitu. Seperti itu, jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat juga gitu ya, jangan terlalu cepat juga untuk menanyakan hasilnya bakalan seperti apa gitu kan, sesuaikan dengan janjinya dari rekruter itu berapa hari gitu ya. Kalau kalau tidak dijanjikan hari gitu kan, misalnya, umum aja kalau misalnya dia belum bisa nih dia ngasih kepastian begitu kan. Dari kata-katanya tuh kayak, dia tuh kayaknya ragu nih gitu, ragu dalam artian tuh ragu mau kasih kepastian kapan gitu kan. Nah, teman-teman boleh tanya dalam jeda seminggu itu boleh banget kayak gitu. Jadi sehingga teman-teman bisa bisa mendapatkan kepastian gitu. Gitu sih. Nah, ini ada beberapa, contoh ya, contoh dari cara mem-follow up wawancara kerja gitu kan, boleh kayak gitu kan. Ini contohnya gitu kan ya, sebagai dosen gitu kan. Nah, setelah assalamualaikum dulu, pasti salam dulu ya, harus ya gitu. Jadi, jangan seperti apa ya, kalau di media sosial kan ada tuh ya, ada tuh di media sosial gitu kan yang orang nanya, follow up, pekerjaan, orang nanya terkait dengan lowongan pekerjaan itu dengan cara yang kurang sopan gitu, misalnya gitu kan. Kayak nggak ada pembukaan, nggak ada salam, terus juga nggak ada, apa sih maksudnya, maksud dan tujuan itu seperti apa, itu nggak ada, itu harus dihindari yang kayak gitu. Nah, ini contohnya bisa jadi yang pakai misalnya salam dulu pastikan, perkenalkan juga namanya siapa, terus lamarnya sebagai apa, misalnya gitu kan. Misalnya lamaran sebagai apa dan di mana, atau di sub mana, di divisi apa gitu kan, apa pekerjaannya yang ditawarkan, misalnya HRD di divisi, apa, di divisi di divisi HRD sebagai staff gitu kan, di perusahaan misalnya perusahaan Pertamina atau anak perusahaan Pertamina itu harus ditulis gitu kan, harus jelas sehingga dia nanti bisa ngecek. Nah, ditanya gitu kan, apakah saya mau bertanya gitu kan, apakah saya lanjut ke proses rekrutmen selanjutnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman boleh tambahin gitu kan, eee, se 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 apa, sebab misalnya saya belum mendapatkan kepastian dalam waktu yang dijanjikan oleh HRD-nya, nggak apa-apa tanya aja kayak gitu. Di situ assalamualaikum, kirim email kayak gitu. Kalau via email ya, kalau via email akan lebih lebih formal ya, kalau lebih email ya. Nah, ini juga contoh bisa jadi, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi kadang ada juga rekruter yang nggak apa-apa kita WhatsApp gitu ya, maksudnya dia juga menghubungi kita lewat WhatsApp gitu kan. Nah, terus dia, berusaha gitu kan, maksudnya untuk, menjadwalkan wawancara atau apa gimana-gimana tuh via WhatsApp, itu boleh banget kayak gitu. Nah, boleh juga yang kayak gini gitu ya. Kalau bisa seperti itu ya, kalau misalnya emang rekrutmennya membuka lewat email, kita kirim lewat email kalau mau follow up. Kalau rekruternya, membuka via WhatsApp, boleh silakan, ditindaklanjut atau di-follow up lewat WhatsApp gitu kan. Apakah hasil rekrutmen untuk job desk-nya apa gitu kan, misalnya sebagai psikolog gitu, sebagai konselor, itu sudah keluar atau belum, kayak gitu. Jadi boleh ditanyakan silakan gitu. Kalau yang di WhatsApp biasanya lebih tidak formal sih, karena sudah deket ya, maksudnya bukan bukan deket ya, maksudnya sudah mengerti lah kayak gitu kan. Oh, ini orang ini yang nanya ini kayak gini gini. Ini juga boleh kayak gitu. Nah, ini, mau tanya perkembangannya seperti apa ya, perkembangan lamaran saya sebagai ini gini gini bagaimana ya gitu kan, apakah sudah ada pengumuman atau belum? Boleh banget kayak gitu, tanya kayak gitu. Jadi harus
dilakukan dengan cara yang sopan gitu ya, misalnya salam, perkenalan dulu, terus juga posisi yang dilamar dan misalnya, instansi atau perusahaan yang mau dilamar itu misalnya sebagai apa, misalnya tadi gitu kan sebagai psikolog PG dosen psikologi Islam misalnya di, IOU misalnya ini kan, itu atau misalnya sebagai, psikolog gitu kan, kalau misalnya gini di mana misalnya di rumah sakit kah, sebagai macam kah, nah itu harus tulis, terus juga masuk ke pertanyaan inti gitu kan, saya mau bertanya terkait dengan gini gitu kan. Nah ini sebenarnya memang ada yang kurang sih di sini nih, yang kurang ini di sini adalah adanya terima kasih, kayak gitu. Jadi, apakah saya lanjut ke proses selanjutnya begitu kan, karena saya, misalnya tunggu ternyata belum dapat gitu, ternyata belum dapat konfirmasi, ternyata setelah saya tunggu berdasarkan waktu yang diberikan ternyata masih belum dapat gitu kan. Nah, boleh dibantu tulis, "Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itu boleh kayak gitu, boleh banget dilakukan kayak gitu. Tuh. Nah itu aja materi dari saya gitu ya, kayaknya udah agak lebih ya dari, waktu yang diberikan gitu kan. Jadi silakan, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget nanti ditanyakan gitu kan. Jadi ini materinya emang padat ya, banyak ya maksudnya ya, emang banyak gitu kan. Jadi makanya saya tadi di awal-awal emang minta minta teman-teman saya itu untuk menulis gitu karena, apa, karena sangat sangat banyak gitu ya, artinya sangat, padat kayak gitu kan, ini seperti itu. Kira-kira begitu sih. Oke, monggo silakan ada yang mau tanyakan gitu? Baik. Terima kasih Pak Fikri atas pemaparan materinya. Materi yang sangat lengkap ya, teman-teman, mulai dari persiapan wawancara sampai dengan apa yang harus kita lakukan setelah wawancara. Pak Fikri, ini sudah ada pertanyaan Pak Fikri di kolom chat dari Kak Ina ya. Saya izin bacakan ya. Yang pertama, bagaimana cara kita menyampaikan keunggulan diri saat kita masih fresh graduate, belum ada pengalaman kerja. Kemudian yang kedua, terkait dengan kekurangan diri. Saat wawancara kerja lebih baik kita jujur atau kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi yang dilamar. Ya, silakan Pak Fikri. Jadi yang pertama, bagaimana kita menonjolkan kemampuan diri kita gitu ya selama wawancara gitu ya. Selama wawancara dan ketika Iya. kita fresh graduate biasanya gitu ya. Oh iya, oke. Nah, ini agak tricky sih. Tricky itu artinya agak ini ya, tricky itu artinya agak nggak bisa sembarangan gitu kita, menjelaskan tentang kemampuan kita gitu, karena nanti, eee, implikasinya gitu atau misalnya akibatnya gitu kan nanti khawatirnya dianggapnya kita terlalu menjual menjual diri ya, terlalu terlalu tinggi gitu menjual diri kita gitu. Oh ini orangnya kayak terlalu misalnya, terlalu self-centered misalnya atau misal self-centered tuh kayak berfokus pada diri sendiri atau misalnya mungkin, apa namanya, nauzubillah sampai narsis gitu kan 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 kadang orang juga nggak paham sebenarnya arti kata narsis itu kan juga secara psikologis ada sendiri gitu, cuman misalnya, oh dia orangnya suka pamer lah bahasanya kayak gitu, bisa 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 jadi seperti itu. Nah itu harus pelan-pelan, harus apa ya, harus, eee diperhatikan gitu, tricky karena ini tricky juga. Nah gimana sih cara kita untuk, menjelaskan terkait dengan kemampuan dan kelebihan kita gitu kan. Nah biasanya begini, perusahaan itu atau, instansi itu biasanya dia akan, apa namanya, menjabarkan terkait dengan job desk-nya gitu ya. Biasanya gitu kan. Dia akan akan menjabarkan terkait dengan job desk yang akan diberikan, kayak gitu kan. Nah, boleh banget sih kalau teman-teman misalnya, mmm, misalnya teman-teman bisa, menjelaskan gitu kan, "Oh ya ini, oh job desk-nya seperti itu, oh ya gitu gitu gitu, oke." Nah, biasanya sih memang kalau kelebihan dan kekurangan diri itu nanti akan terlihat
di wawancara BI tadi gitu, tanpa kita harus menjelaskan secara langsung gitu ya. Gitu. Nanti akan terlihat gitu. Yang penting kita percaya diri aja gitu. Kita percaya diri dengan kemampuan kita, dengan harga diri kita gitu, misalnya dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan dan punya efikasi diri lah. Efikasi diri itu kayak percaya diri gitu dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita bisa gitu kan. Kelebihan kita nanti misalnya, oh iya misalnya kalau saya dulu saya pernah begini Pak, saya pernah begini, saya misalnya dulu waktu kuliah saya pernah melakukan apa namanya, apa projeknya apa aja kalau ditanya gitu kan, misalnya apa sih yang kamu pas dulu lakukan selama kuliah. Nah itu kan pertanyaan umum tuh ya, pertanyaan terbuka gitu kan, kamu silakan tuh jelasin gitu kan, oh ya saya pernah buat ini, saya pernah buat ini, saya pernah buat ini, yang penting yang se yang sejalan gitu dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Misalnya sebagai HRD gitu kan, oh ya Pak saya dulu pernah misalnya ikut join dengan Eee eee, rekrutmen rekrutmen kuliah, rekrutmen karyawan bersama dosen. Jadi saya disupervisi oleh dosen gitu kan. Nah itu boleh kamu, jelasin gitu kan, apa aja yang kamu sudah lakukan, apa aja yang sudah kamu apa namanya, berikan gitu kan pada masa itu gitu kan. Terus misalnya, "Oh iya Pak, saya juga misalnya pernah ikut pelatihan." Nah kalau udah ditanya seperti itu silakan dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan semua yang penting relevan gitu, gitu. Karena itu emang emang dibutuhkan gitu, dalam artian itu emang emang dibutuhkan sama sama apa, eee, rekruternya gitu kan. Jadi kita tidak harus, apa ya, eee, tidak harus, menjual diri dalam artian kita tidak harus langsung kayak tidak harus secara secara apa ya, terbuka gitu ya, bukan terbuka, secara ketika nggak ditanya gitu ya, itu, ketika, ketika nah yang masalah adalah ketika misalnya ketika kita nggak ditanya, kita menjelaskan. Nah itu salah satu contoh yang perlu dihati-hatikan gitu kan. Misalnya nggak ditanya nih masalah misalnya kemampuan kamu, eee apa, misalnya nggak ditanya terkait misalnya terkait dengan kemampuan kamu, misalnya, office misalnya kan ya, kayak PT atau misalnya kayak, apa, bikin, misalnya PT atau misalnya Excel segala macam kan, itu kan sebenarnya itu terkait juga dengan pekerjaan, tapi, apa, kalau misalnya itu tidak detailnya itu tidak terlalu ditanyakan gitu kan, lebih baik jangan gitu. Jadi, kita jelasin apa yang kita lakukan yang terkait dengan nanti pekerjaan akan kita lakukan, terutama misalnya kan seleksi, kalau HRD itu kan biasanya untuk rekrutmen karyawan juga, apa yang pernah dilakukan kayak gitu, misalnya gini-gini, "Oh saya pernah gini, saya pernah gini, saya pernah gini, saya pernah gini," gitu kan. Eee, kalau yang tidak terlalu relevan jangan disebutin, kayak gitu. Sehingga kita tidak dinilai sebagai orang yang terlalu mengagung-agungkan diri kita sendiri, terlalu mengagung-agungkan kemampuan kita sendiri, kayak gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan juga, kita harus cocokin juga gitu kan. Kayak gitu. Kalau paling enak memang pertanyaan terbuka, karena kalau ketika kita dapat pertanyaan terbuka, kita bebas tuh biasanya untuk menjelaskan, apa yang, kita inginkan gitu, apa yang kita, punya kayak gitu kan. Yang penting tidak terlalu tidak keluar dari job desk yang akan dikerjakan gitu kan, relevan dengan job desk yang akan yang akan dikerjakan gitu kan, itu sangat bagus. Ini gitu. Terus pertanyaan selanjutnya terkait dengan, apa ini? Oh ini ya, dengan kekurangan diri ya, apakah lebih baik kita jujur atau kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi yang dilamar, seperti itu. Kalau saya lebih, misalnya gini, jawabnya jangan langsung kayak jujur tuh kayak, misalnya gini, "Apa sih kelemahan dan kelebihan kamu?" Gitu kan. Oh misalnya kekurangan saya itu misalnya dalam hal administrasi gitu kan, dalam hal begini gini gini.
kalau bisa jangan langsung disebutkan. Kalau bisa, sebutkan kelemahan diri kita, sebutkan kelemahan diri kita yang memang itu di luar dari yang dibutuhkan perusahaan, tapi dengan catatan ya, kalau nggak disebutkan berarti kita harus siap untuk memperbaiki kekurangan itu sendiri. Misalnya kita memang misalnya nih, dari job desk-nya itu ternyata ada, kita juga harus ngurus administrasi misalnya gitu kan ya. Kita juga misalnya harus ngurus hal-hal yang berbau administrasi, tapi ternyata kita tahu kalau kita itu emang ternyata agak lemah nih di bagian ini gitu kan. Kita nggak perlu sampaikan kalau kita lemah di bagian administrasi. Kita sampaikan aja kelemahan kita yang lain yang mungkin kurang, relevan dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Tapi dengan ini ya, dengan konsekuensi ya, dengan catatan bahwa teman-teman juga harus merubah kelemahan itu, kayak gitu, harus perbaiki kelemahan itu gitu kan. Berarti, adminnya misalnya sebagai administrasi, oh saya nanti harus misalnya belajar untuk, mengatur pekerjaan, mengatur waktu dan segala macam ini itu harus dilakukan gitu, gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur bicara gitu ya, misalnya, "Oh saya begini," gitu, setelah "saya kurang di administrasi," gitu kan. Sampaikan, teman-teman sampaikan kepada rekruter itu gitu kan. Kalau saya tapi, kalau seandainya tapi gitu kan, saya bersedia gitu untuk, memperbaiki kekurangan saya ini gitu, karena saya merasa memang ternyata kekurangan saya ini sangat menghambat saya dalam pekerjaan. Jadi saya bersedia gitu untuk memperbaiki kekurangan ini, kayak gitu kan. Dengan saya bisa misalnya megang pekerjaan yang bersifat administratif dengan baik, itu boleh apa tuh, kayak gitu. Tapi kalau belum keluar ya tadi kita harus pintar juga gitu kan. Jadi ya kalau misalnya emang, ternyata nih kita administrasi ya kita nggak perlu jelasin ya kita jelasin aja kekurangan kita yang di luar job desk. Misalnya, tidak misalnya kurang rapi gitu-gitu atau misalnya yang lainnya itu boleh disampaikan. Itu sih kalau dari saya. Gitu kira-kira. Apakah menjawab? Boleh nanti kalau misalnya mau tanyakan lagi boleh. Oke, terima kasih Pak Fikri. Nampaknya sudah terjawab ini. Oke, baik Pak Fikri. Oke, baik. Satu penanyanya lagi. Dan Mhm. silakan untuk Kak Diah Widya Stuti. Silakan open mic. Open mic boleh? Langsung nanya boleh? Ya, izin bertanya ini saya juga tertarik untuk ikut belajar ya Pak Fikri ya. Gitu. Saya pernah di ini apa namanya dicurhati begitu ya, ada teman yang sedang menjalani proses rekrutmen apa namanya di suatu universitas seperti itu, universitas Mhm. swasta. Pada saat wawancara itu rekruternya itu menyampaikan ketika nanti diterima, apakah bersedia untuk tidak menikah terlebih dahulu dalam kurun waktu 2 tahun seperti itu. Nah, dan juga pada saat itu karena universitasnya itu adalah swasta, itu juga disampaikan tidak tidak diperkenankan juga nanti ketika sudah diterima itu mendaftar CPNS, misalnya seperti itu. Oh Nah, gitu, oke. ketika ada statement-statement seperti itu, baiknya bagaimana Pak? Apakah kemudian sebagai calon karyawan itu mengikuti saja atau sebetulnya boleh bergaining begitu? Mungkin ini untuk teman-teman juga apabila nanti mengalami hal yang sama itu bisa apa namanya ya ada trik seperti itu ya supaya hak-haknya itu juga tidak terlalu tidak Betul, terlalu ini ya tidak terlalu di apa di press begitu sama di-press, rekruter. betul. Nggih, nggih, Mhm. nggih. Demikian Pak, terima kasih. Iya, memang kalau ada hal-hal yang berbau seperti ya saya jawab ya Bu ya? Eee,
Dan memang kalau misalnya memang ada hal-hal yang berbau seperti itu, kita sebenarnya boleh bargaining gitu, boleh 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 bargaining atau boleh kita, apa namanya, meng bernegosiasi lah kayak gitu kan. Nah, kalau tadi contohnya gitu kan, misalnya nggak boleh, nikah gitu kan. Kita boleh banget nanya gitu kan, kalau saya boleh tahu apa ya misalnya alasannya gitu kan, misalnya, apa namanya, kita bilang dulu, saya sebenarnya sangat tertarik gitu dengan pekerjaan ini, kan, dan saya mungkin pekerjaan ini saya bisa memberikan kontribusi yang positif gitu kan, misalnya ke perusahaan atau eee, ke mana, ke ini ya, ke mana, misalnya ke universitas gitu kan, karena saya bisa kan saya sudah jelasin juga maksudnya, karena saya bisa begini gini gini kan, maksudnya yang sudah saya jelasin tadi gitu, yang sudah dijelaskan gitu ya. Nah tapi, saya mau tanya dulu sebelumnya nih, kalau saya boleh tahu gitu kan, adakah alasan gitu kan kenapa misalnya seandainya saya dapat di sini saya tidak boleh menikah kayak gitu kan, gitu. Karena kan sebenarnya ya, memang S1 kan menikah itu hak ya, maksudnya gitu kan. Menikah itu kan hak warga negara, satu. Terus yang kedua ya, mmm apa, eee, tadi kan dijawab, dan tidak semua orang ya pokoknya kan nanti satu kan itu hak juga kan. Nah itu bagaimana Pak misalnya gitu kan. Nah nanti bisa jawab tuh si kliennya gitu kan, oh misalnya gini, si apa, si pesertanya maksudnya si rekruternya akan jelasin gitu kan, oh misalnya gini gini, misalnya kalau menikah itu bakal repot, bakal gini gini, bakal yang seperti apa gitu kan, nggak bisa nanti tiba-tiba bisa resign segala macam gitu kan. Nah nanti kita bisa, bikin kesepakatan tuh sama dia, Pak gimana kalau misalnya gini, saya tetap misalnya mau nikah gitu misalnya, saya tetap misalnya mau nikah pada waktu 2 tahun ini, tapi saya juga saya juga, memberikan, perjanjian gitu kepada, perusahaannya gitu kan. Misalnya itu saya nggak akan resign tiba-tiba gitu misalnya walaupun, apa namanya, misalnya, saya nanti akan coba gimana caranya gitu kan supaya saya tidak resign tiba-tiba. Atau misalnya saya akan berusaha bagaimanapun misalnya nanti sehingga saya nggak akan hilang waktunya gitu kan, jadi saya nggak akan bisa tiba-tiba, atau misalnya seperti itu. Jadi memang kalau biasanya kalau nggak nikah itu salah satunya adalah takut tadi itu sih, takut biasanya kadang orang itu takut misalnya tiba-tiba resign karena kan mungkin kondisi perusahaan atau kondisinya itu dia itu nggak bisa gitu kan, apa, nggak bisa untuk kehilangan, pekerja dalam waktu di bawah 2 tahun misalnya gitu. Nah itu boleh disampaikan gitu, misalnya kayak tadi kan kenapa, oh misalnya saya kalau takut resign segala macam. Nah kalau gitu nggak apa, gimana kalau misalnya kita bikin, apa, kesepakatan gitu ya sama rekruternya gitu. Ini, kalau seandainya misalnya saya dapat di sini gitu kan, nanti saya akan sangat berusaha gitu supaya saya, apa, tidak resign saat tiba-tiba misalnya atau saya tidak harus apa, harus bekerja secara maksimal dalam artian tidak akan mengganggu waktu saya untuk bekerja di sini kayak gitu kan, nah gitu. Jadi, kalau mau lebih meyakinkan silakan aja, tapi harus siap misalnya kalau misalnya saya nanti melanggar kesepakatan ini ya saya, Eee, apa ya, mungkin, bersedia gitu, maksudnya, nanti ada bersedia, untuk menerima konsekuensi dari perusahaan asal masih reasonable gitu, masih apa, masih masuk akal, misalnya kayak pengurangan gaji gitu, atau misalnya kayak, pemotongan cuti gitu, itu masih masih masuk akal kalau kayak gitu. Tapi kalau yang nggak masuk akal tuh misalnya jangan langsung kayak bilang, kalau misalnya nanti saya kalau merpati ini, saya bersedia untuk dipecat gitu, apa, saya bersedia untuk diapain aja jangan. Jangan bilang kayak diapain aja jangan. Jangan bilang kalau saya nanti kalau selesai melanggar saya, boleh diapain aja jangan. Bilang aja, saya bersedia menerima konsekuensi dari perusahaan, asal itu masih reasonable gitu kan, masih reasonable itu masih masuk akal, saya bilang gitu kan, kayak gitu. Nanti dia akan berpikir, "Oh ya, oh ini orang emang pengen kerja di sini satu, terus juga, oh ini orang emang pengen dalam artian tuh, berusaha gitu untuk memenuhi, memenuhi targetnya gitu ya, maksudnya memenuhi target dan memenuhi, kewajibannya gitu kan. Ya ya mungkin itu akan menjadi
pertimbangan juga akan menjadi poin plus juga gitu loh, sehingga nanti oh ya udah nggak apa-apa boleh nikah deh kayak gitu kan, sehingga nanti ya, apa namanya, dia harus misalnya harus seperti ini nanti di masa depannya gitu kan. Terus apalagi tadi selain nikah tadi apa ya, nggak boleh daftar ke CPNS Daftar gitu ya, ke PNS, nggih. nggak boleh daftar ke CPNS gitu kan, tanya aja ini selama berapa tahun ya Pak kayak gitu kan, saya nggak boleh daftar ke CPNS kayak gitu kan, karena ya mohon maaf maksudnya terus itu juga bisa jadi eh, apa ya, eh, cara kita untuk nanti menggali lebih dalam kita apa itu salah satu bukan cara, salah satu batu lompatan kita gitu. Misalnya kalau saya di kayak gitu saya akan tanya gitu kan. Maksudnya oke Pak, misalnya saya nggak boleh CPNS gitu, tapi saya mau tanya jenjang karirnya seperti apa gitu. Maksudnya Pak, eh, jenjang karir di sini tuh seperti apa? Apakah apa eh, apa bekerjanya apakah ada jenjang karir gitu kan, bekerjanya nanti bagaimana, terus apakah saya dapat jenjang karir di sini apa kayak gimana kayak gitu kan, karena kan saya juga punya hak gitu untuk mengembangkan karir saya, maksudnya untuk mengembangkan karir saya seperti itu kan. Nah itu boleh ditanyakan gitu kan, oh misalnya oh ada kok Mas, misalnya nanti ada jadi ini rektor kepala jadi gini 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 gini, nah itu silakan nanti itu dipertimbangkan, atau bisa juga tanya kalau misalnya nggak ada nih gitu ya, misalnya sedikit nih misalnya jenjang karirnya tuh kayak sedikit gitu loh, pendek lah kayak gitu kan. Nah, di, dijelaskan gitu kepada rekruternya gitu, Pak mohon maaf gitu kan. Maksudnya ini kan perkembangan karir itu kan adalah sebuah satu hak ya, maksudnya suatu hak yang harus dipunyai oleh karyawan kayak gitu kan ya. Nah, kalau yang saya lihat di sini nih mohon maaf, misalnya jenjang karir di sini tuh eh, masih belum apa ya, masih belum cocok gitu, masih belum tinggi kayak gitu kan, masih belum apa ya, tidak memadai gitu kan, bahkan bahkan hampir misalnya enggak ada gitu kan, misalnya bahkan ini cuma sini doang gitu kan ya, bagaimana apa ya, bagaimana kalau seandainya saya tetap pengen gitu kan, maksudnya untuk melamar sebagai CPNS gitu kan, tapi misalnya nggak dalam waktu-waktu dekat gitu kan, ada nggak sih batasan saya nih harus kerja di sini dulu berapa lama sehingga saya nanti boleh daftar CPNS gitu, itu boleh juga kayak gitu, tanya kayak gitu. Jadi kan emang yang dikhawatirkan adalah sama pada rekruter itu adalah kalau misalnya orang-orang ini misalnya jadi sebagai pekerja di situ terus daftar sebagai PNS, dikhawatirkan mereka kehilangan cepat gitu loh, kehilangan cepat apa ya, kehilangan cepat karyawannya tuh kehilangan cepat gitu loh, sehingga si rekruter ini kayak harus mengeluarkan effort lagi, harus mengeluarkan biaya lagi untuk misalnya untuk melakukan rekrutmen gitu kan. Jadi dia memutuskan kontrak sebelum waktunya, itu kan biasanya yang jadi kekhawatiran gitu kan. Nah, bilang aja gitu kan, maksudnya, "Oh ya Pak gini, gimana kalau misalnya apa eh, saya tetap mau daftar CPNS, tapi saya melamarnya itu ketika misalnya kontrak-kontrak saya sudah mau habis gitu, di masa-masa kontrak saya sudah mau habis kan, ini misalnya 2 tahun nih misalnya gitu kan. Nah itu saya coba untuk melamar pekerjaan, untuk melamar cari CPNS itu ketika masa-masa saya itu sudah mau habis, misalnya tinggal 6 bulan lagi atau tinggal tinggal 3 bulan lagi. Nah itu boleh kalau kayak gitu, itu sangat sangat diperbolehkan itu untuk melakukan bargaining ya gitu ya kepada si itunya, karena pola pikirnya rekruter itu dia kadang terlalu, bahasanya tuh terlalu eh, fatalistik gitu. Fatalistik itu artinya terlalu apa, mengeneralisir gitu. Misalnya kayak tadi orang nikah gitu kan, orang nikah kayaknya kebanyakan nih bakalan apa, resign tiba-tiba. Nah, itu coba digali gitu kan. Maksudnya kenapa gitu kan. Apa namanya, masuk dari situ. Kenapa misalnya kita ini nggak boleh nikah dalam pekerjaan di sini gitu kan. Oh, ini misalnya
kan nanti kami khawatir tiba-tiba resign gitu kan. Nah, itu silakan aja bargaining gitu kan dari itu gimana Pak kalau misalnya saya tetap kerja di sini tapi kalau misalnya saya nanti berjanji bahwa kalau kalau seandainya pun saya menikah saya akan berusaha semaksimal mungkin gitu kan untuk tidak apa tidak resign secara tiba-tiba gitu kan dan nanti kalau misalnya saya melanggar saya bersedia mendapatkan konsekuensi dari perusahaan tapi masih reasonable ya Pak gitu kan misalnya pengurangan gaji atau misalnya apa namanya pengurangan hak itu dan sebagainya macam kayak gitu kan itu boleh nggak Pak kayak gitu misalnya gitu kan misalnya pengurangan gaji nah, itu, dan itu pun harus disepakati juga tuh misalnya kalau kalau ngurangin gaji berapa berapa persen gitu kan yang harus dikurangin gitu kan misalnya 10% atau 20% gitu, atau 50% gitu kan ntar itu akan sangat tektok gitu loh akan sangat berjalan itu diskusinya antara kita dengan si kawan kerja terus kalau misalnya nggak boleh daftar CPNS gitu kan itu biasanya juga karena masalahnya masalah jenjang apa ya masalah kontrak lagi sih terutama gitu kan karena orang udah bekerja punya kontrak 2 tahun tapi nggak nggak mematuhi kontrak itu gitu. Nah jadi makanya itu bisa tahu gitu karena kalau misalnya saya tetap mau CPNS gimana tapi saya melakukan hal ini misalnya setelah eh, setelah ketika masa-masa kontrak saya mau habis gitu kan karena kan saya juga apa namanya misalnya juga butuh gitu kan misalnya penghasilan atau dan apa bagai macam gitu kan atau kalau bisa juga silakan aja digali terkait dengan jenjang karirnya kalau jenjang karirnya bagus ya silakan aja untuk mengambil di sana gitu untuk mengambil pekerjaan di sana gitu loh jadi kita nggak harus hitam putih juga karena bisa jadi jenjang karir di universitas di swasta itu lebih bagus daripada jenjang karir yang di negeri misalnya gitu ya memang sih negeri itu bagus gitu kan maksudnya ada tahapannya kayak gitu gitu kan cuman kalau misalnya memang kita melihatnya di proses sudah bagus gitu kan kita juga punya kesempatan untuk apa ber ini ya maksudnya berkarya gitu kan untuk mengembangkan karir ya kalau menurut saya kenapa tidak gitu untuk melakukan hal itu terus nanti kan biasanya sih nantinya gini apa nanti saya kita udah kerja berapa tahun gitu ya 5 tahun 10 tahun gitu atasannya berubah gitu maksudnya eh, atasan berubah terus juga nanti mungkin rekruternya apa ininya pun berubah gitu kan nah itu boleh kita buka lagi sebenarnya Pak saya boleh nggak Pak daftar CPNS gitu kan bahkan sebenarnya yang kayak gitu nggak usah kita tanya kalau udah berubah orangnya ya ya udah kita artinya boleh aja agak sedikit apa kita langsung boleh boleh aja kita udah ikut aja CPNS cuman yang memang lebih baik kita sounding dulu ke Pak ini saya kira-kira mau ke CPNS sih Pak kalau kalau menurut Bapak gimana gitu kan gini 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 gitu kan oh ya udah boleh sih silakan kalau mau ke CPNS gitu kan kalau jangan dulu ya misalnya dari ini masih susah nih gitu kan dosennya masih sulit nih gitu kan ntar ya kalau misalnya sudah boleh silakan nanti kayak gitu nah, itu boleh itu diperbolehkan gitu untuk ngobrol ataupun diskusi terkait dengan hal itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Apakah sudah terjawab, Bu Dia? Insya Allah sudah. Terima kasih. Baik. Oke, baik Pak Fikri, karena keterbatasan waktu, jadi kita harus akhiri sesi di pagi hari ini. Sebenarnya ini tema yang cukup menarik ya bagi teman-teman itu. Bagi teman-teman yang belum ada kesempatan tadi bertanya, nanti bisa bertanya ke Pak Fikri dengan mengirimkan email ya Pak. Oke. Mohon maaf masih ya. Boleh nanti kalau salah ada yang mau bertanya silakan mungkin nanti tanya lewat komunitas ini ya komunitas Bahasa Jati gitu ya. Ntar mungkin nanti boleh di apa di forward ke saya gitu kan. Ntar saya coba jawab sih kayak gitu. Baik, Pak Fikri, bagi teman-teman yang belum memperoleh kesempatan bertanya, nanti teman-teman bisa bertanya di grup komunitas pembelajar sejati dan nanti akan
forward ke Pak Fikri. Oke, baik Pak Fikri, sebagai mungkin ada hal yang akan disampaikan sebagai closing statement Pak Fikri. Iya, eh kalau dalam wawancara kerja itu closing statement-nya adalah sebenarnya apa ya? Itu sih kayak rangkuman sedikit ya terkait dengan apa yang kita sudah berikan gitu ya. Pertama kalau wawancara kerja itu kita harus tahu apa harus persiapkan dengan baik gitu ya. Maksudnya secara fisik, mental, psikologi, fisik, mental ya atau psikologis gitu kan. Dan terkait dengan pengetahuan itu juga harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jangan jangan datang ke wawancara kerja dengan pakaian seadanya, dengan gaya yang seadanya itu jangan. Coba dalam kondisi yang maksimal. Kalau perlu ngopi ngopilah kayak gitu. Terus perkaya diri teman-teman sekalian dengan pengetahuan terutama terkait dengan hak dan kewajiban hak dan kewajiban karyawan itu juga harus tahu teman-teman sehingga teman-teman tidak tidak dikadalin lah kayak gitu atau tidak ditipu atau tidak dimanipulasi kayak gitu. Terus selanjutnya adalah bargaining gitu ya. Belajar kita berusaha bargaining gitu ya ketika ada sesuatu ketika ada sesuatu yang kurang cocok, kurang pas gitu ya dengan preferensi kita, gimana kalau kita bargaining gitu ya, jangan punya pola pikir hitam putih atau pola pikir fatalistik kayak gitu. Kayak tadi ya yang contohnya gitu kan. Kalau udah nih misalnya apa misalnya nggak boleh daftar CPNS nih misalnya gitu atau misalnya nggak boleh menikah nih gitu kan. Nah itu coba dipahami kenapa si rekruter itu ngomong seperti itu dan coba kita masuk untuk menegosiasi atau kita untuk bargaining kayak gitu kan. Dan kita juga jangan lupa juga mau bargaining juga gitu loh. Maksudnya dengan mereka gitu kan. Nanti kan dan itu pertimbangannya juga ini ya. Kadang manusia itu kadang kita itu pengen sesuatu gitu ya dalam arti itu pengen sesuatu misalnya kayak pengen yang tetap, yang bagus, yang gini gini gini. Tapi ketika misalnya kita mengetahui ternyata jalan alternatifnya itu juga misalnya memungkinkan kita untuk untuk mendapatkan mendapatkan hal yang serupa gitu walaupun misalnya alternatifnya itu jalannya agak sedikit lambat, yang agak sedikit atau agak sedikit susah, itu kenapa kita nggak coba menjalani hal itu gitu? Kenapa kita nggak mencoba untuk menjalani hal itu gitu kan? Endingnya tetap sama, endingnya misalnya stabilitas atau misalnya gaji segini-segini, jenjang karir segini-segini gitu kan. Tapi kalau ternyata memang dikasih kesempatannya adalah misalnya kita tuh harus berjuang dulu sedikit gitu kan, kenapa tidak gitu kan. Maksudnya kenapa, kita tidak coba dulu, kenapa kita tidak tidak mencoba gitu kan untuk berpeluang seperti itu. Kadang memang kadang apa ya, kadang, eee, keinginan itu gitu kan, kadang memang keinginan itu tidak bisa didapatkan secara instan gitu, secara langsung kayak gitu kan, apa namanya, sehingga dia eee, sehingga butuh effort, sehingga, butuh jalan-jalan yang nanti sedikit perjuangan gitu ya dan, yang insya Allah itu bisa untuk bisa untuk mendewasakan diri kita juga kayak gitu kan. Jadi entar dalam dalam proses dalam proses perjuangan itu gitu kan. Yang penting adalah, oh kita bakalan tetap sampai nih misalnya di cita-cita kita gitu kan. Misalnya kita pengen pekerjaan yang, oh ini ada jenjang karir, misalnya jenjang karir saya mau jadi apa, misalnya kayak gitu. Oh ternyata nggak harus, misalnya lewat dari jalan CPNS gitu ya. Oh ternyata bisa juga nih, apa, dari jalan yang lain gitu kan. Nah itu kenapa kita nggak coba jalan yang lain itu, kayak gitu. Karena kan bisa jadi rezeki kan nggak datangnya dari CPNS doang gitu ya, gitu kan. Jadi bisa jadi rezekinya itu datang datang dari mana aja gitu, dari arah-arah yang kita nggak pernah duga, dari arah-arah yang kita nggak pernah, sangka gitu kan. Nggak apa-apa kalau misalnya emang itu, yang penting memang ada masa depannya nih gitu, ada tujuannya sih, itu sih kalau dari saya gitu kan. Kan pahami gitu kan hak-haknya, tadi juga persiapan dengan baik, hak-haknya juga dipahami, terus juga belajar bargaining, dan juga ya tadi yang saya bilang, apa
Hmm, apa yang 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 kayak tadi saya bilang gitu ya, maksudnya kalau misalnya emang ada pekerjaan yang memang itu menawarkan hal yang sama tapi sedikit dengan berusaha, kenapa tidak kayak gitu. Ya seperti itu. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Fikri sekali lagi sudah berbagi ilmunya di komunitas pembelajar sejati di pagi hari ini. Baik, teman-teman, ini ada door prize. Oke, untuk door prize kita bagikan ke peserta yang pertama hadir atau seperti apa, Bu Dia? Bisa Mbak dari Ya. apa waktu kehadiran, kemudian tadi juga ada yang bertanya, nggih, Iya, oke, untuk baik. peserta yang lain. Oke. Untuk door prize ini akan kami bagikan kepada peserta yang hadir paling awal dan yang tadi bertanya. Oke, nanti bisa menghubungi di grup komunitas ya, di grup komunitas pembelajar sejati dan menghubungi admin pembelajar sejati. Oke, terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman 1 bulan mendatang. Dan tetap semangat untuk terus belajar. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya kita tahu sebatas teori, tapi juga kita praktekkan setelah kita tahu ilmunya. Oke, dan bagi pemenang silahkan bisa menghubungi di 0881 bagi yang tadi bertanya 93518999. Oke. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Foto bareng ya, Mbak? Ya, kita akhiri dengan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, saya ambil. Bisa di-on-kan kameranya, teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Akibat sendiri kabeh.